Ya ini tentang bahasa Sanskerta sih. Tarwara itu dari asal katanya artinya pohon itu sih. Jadi gimana pohon ini kan bisa didekonstruksi, diimajinkan pengalaman saya tentang melihat apa isu-isu lingkungan di Indonesia gitu banyak. Jadi pengalaman tapi apa ditumpahin melalui versi pribadi sekali gitu kan. Itu sih. Jadi bukan bukan apa seperti kampanye yang save the planet gitu kan. Itu wah ngawang sekali bagi saya gitu. Sedangkan sampah di got selokan macet gitu. Itu sih. Jadi yang karena kan saya di rumah saya sendiri banyak saya suka nanam gitu sih yang terdekat. Makanya saya angkat seri Tariwara ini untuk ikut parade pemeran tunggal ini ya. Itu sih. Bahasa Sanskerta sih. Saya senang sih dengan apa bahasa-bahasa tempo dulu gitu ya. Kayaknya monumental sekali gitu kayak Sagara gitu sih. Saya sebenarnya kemarin coba cari nggak sengaja juga apa sih kalau pohon kalau misalkan puun kan saya di Bogor ya tapi nanti orang Medan apaan sih kan gitu ya akhirnya kembali ke sejarah gitu maksudnya bahasa Sanskerta kan bahasa tertua ya maksudnya coba saya cari itu literasi tentang itu Tarwara nih gitu walaupun di situ dibilang pohon yang baik gitu yang tapi menurut versi laki-laki kayaknya terlalu apa namanya luas sekali tapi intinya ini Tarwara menurut bahasa Sanskerta itu pohon gitu sih karena rata-rata kan orang kalau tanaman identik perempuan gitu ya makanya saya juga agak ragu-ragu kemarin tuh mau ngasih judul seri saya ini kan suka bermain dengan pohon dan garis gitu. Tapi ketika lihat literasi itu tentang Tarwara dalam bahasa Sanskerta itu pohon yang baik, kayak ini bagus gitu. Makanya saya pakai nama Tarwara gitu. Itu sih. Terus kalau karyanya inspirasinya dari mana? Banyak macam-macam. Kalau yang terakhir ini saya ketika berkunjung ke Sumba gitu ya. Jadi saya angkat beberapa karya line art saya tentang Sumba gitu. Kalau karya-karya yang lainnya itu banyak kedekatan saya dengan ini ya, dengan tanaman. Apalagi di pandemi itu saya banyak sekali nanam gitu kan gitu. Terus kadang apa namanya banyak imajinasi yang nggak berhubungan dengan lingkungan hidup sih yang kan saya suka tuh isu-isu itu ya tapi kayaknya lucu gitu kalau masuk dalam seri pohon nih gitu akhirnya saya bikin sketsa-sketsa terus setelah sketsa saya jadiin karya jadi seni garis gitu line art tadi jadi bukan karya yang rancangan tapi ini karya jadi gitu dalam bentuk garis begitu. Tema Sumbanya itu secara umum atau pohon yang ada di Sumba? Secara kebudayaan. Cuman saya menakar sini garisnya itu garis yang biasa saya lakuin. Jadi versi Sumba tapi melalui tangan saya gitu kan. Itu sih. Kalau cuman tentang Sumba secara frontal tidak ada apa yang pengen dibawa gitu ya saya foto aja gitu kan. Gitu. Ini kan sebenarnya dari seri yang Sumba ini, maksudnya seri dalam seri kali ya, gitu ya. Seri maksudnya globalnya itu saya nggarap tentang Tarwara antara garis dan pohon gitu kan. Tapi ketika saya suka berkegiatan juga di luar kesenian gitu, di pedalaman-pedalaman untuk pendidikan informal gitu ya, pendidikan alternatif. Saya menemukan banyak sekali sesuatu yang menarik gitu kan dari segi sosial budaya atau kejadian-kejadian yang bisa saya rekam gitu melalui garis gitu sih karena kalau foto terbatas gitu kan kalau dalam line art ini kalau diterjemahkan bisa berapa foto gitu kan kalau dalam foto tapi kalau dalam karya
saya padatkan, tapi tidak padat itu seperti apa. Nah, tantangannya di line art ini bagaimana menyederhanakan fenomena yang banyak itu gitu sih ke dalam satu karya. Gitu. Yang menarik dari Sumba apa? Saya pikir secara geografis ya itu tantangannya, medannya segala macam memang indah gitu kan, tapi malaria ada di sana gitu kan. Jadi terus nggak kalau dilihat di medsos segala macam semua indah kelihatannya ya. Maksudnya kalau dari jauh gitu kan kita nggak ngelihat secara clear gitu. Tapi ketika waktu kita datang, air susah. Itu kan nggak ada di medsos untuk memberitakan Sumba itu air enggak gitu. Tapi saya tangkap ketika ke sana tuh hal-hal yang di luar itu gitu kan. Karena saya bukan wisatawan gitu kan. Begitu sih. Eksotik tapi air susah. Ya, yang saya temuin ya di sana gitu. Walaupun 3 minggu sih, tapi cukup juga melihat fenomena-fenomena yang saya tidak lihat di media gitu kan. Nah, itu saya ungkapin ke dalam karya saya gitu. Dibanding dengan pengalaman masuk-masuk ke wilayah lain, bagaimana dengan Sumba? Contohnya, maksudnya Misalkan dulu Sukonak Dalam, terus setiap lokasi sih berbeda-beda ya. Maksudnya masalahnya, terus kan demografinya, keadaan sosial budayanya, segala macam. Saya berkegiatan juga itu bagian inspirasi juga untuk berkarya gitu kan. Kalau di Jambi itu ya hutan gitu kan, yang warung aja nggak ada kan gitu. Jadi masing-masing punya kurang lebihnya lah. Begitu, nggak bisa sama. Berarti memang landscape dan kebudayaan itu pasti selalu ada dalam visualnya ya? Dalam rentang, kalau saya ini kan Sumba cuman mengenal sekilas ya. Tapi kalau dalam proses berkarya saya itu terakhir tahun-tahun inilah gitu udah mulai ibaratnya kan tadi kalau bawa tas gitu, kalau mau pergi kemana bawa semua gitu. Tapi ketika sudah sering akhirnya memilah kan, ini nggak perlu. Jadi formula gitu sih bahasa kerennya. Padahal sebenarnya simpelnya gitu kan, dalam hitungan setengah jam paling lama tuh udah selesai karya seperti itu. Yang selalu menjadi perhatian itu apa sih sebenarnya setiap perjalanan itu? Secara teknis atau secara maksudnya pemaknaannya nih saya masih interest mengambil kemudian memvisualkan. Kan hampir semua visualnya kan selalu ngambil dari sepertinya dari perjalanan-perjalanan yang pernah dilakukan. Iya, baik perjalanan, pengalaman, memori gitu kan, segala macam. Ya, secara sisi art ini ya, estetikanya kan saya bisa explore tekstur gitu kan, garis segala macam secara simple gitu. Itu seperti apa? Itu menarik saya eksplorasi di seri drawing ini kan. Saya base-nya painting gitu, lukis kan. Tapi makanya hal baru ini buat saya. Saya kurang lebih 2-3 tahunan lah lagi explore, dan ini baru bener-bener dipamerkan gitu. Selama ini memang ya di samping melukis saya bikin line art gitu kan. Dan ketika pandemi gitu kan saya banyak bikin line, dan ini kok jadi ketagihan gitu sih. Apa yang menarik dari line art ini? Yang menantang apa gitu sampai kemudian meminimalisir gitu kan, itu yang menantang. Karena kalau saya berkarya tuh banyak sekali yang dipengen. Nah, tantangannya itu bagaimana menyederhanakan pengalaman, memori gitu kan, segala macam itu ke dalam bentuk garis. Itu sih, itu yang
awal-awal emang sulit sekali, pasti cerewet saya tuh. Ada aja keluar apa. Ini kalau bagian sini kan dilihat rame sekali gitu. Tapi ketika terakhir nih udah mulai garis yang perlu dan tidak perlu gitu sih. Jadi hampir semua karya ini visualisasi dari memori ya, dari ingatan ya, apa yang pernah dilihat. Ada pengalaman, ada juga termasuk endorse kayak ada project gitu kan, maksudnya kalau dari pernah tuh pengalaman gimana bisa diaplikasikan ke berbagai media. Kalau lukisan saya kan ada seri full color, ada hitam putih sih gitu. Cuman ketika diaplikasikan tuh kayaknya nggak powerful gitu. Tapi ketika dicoba di berbagai media dengan line artnya ini kok nonjok gitu sih. Itu karena clear ya, maksud garis yang terlihat gitu kan. Lebih kerasa ya. Iya gitu, dan pesannya tuh sampai gitu. Itu sih. Sebenarnya dari semua ini yang pengen disampaikan apa? Kalau taruwara ini ya kesadaran tentang bahwa pohon itu makhluk hidup gitu kan. Selama ini banyak yang lihat pohon itu jorok, kotor segala macam, maksudnya nggak dipandang sebelah mata. Ya emang jargon-jargon ya selamatkan bumi segala macam, tapi di sehari-hari itu enggak gitu kan. Ada tanah sedikit, flur gitu kan. Bangun, semen segala macam gitu sih. Jadi ini ya mudah-mudahan aja kan bisa sampai kan. Tapi minimal nih buat ke saya sendiri gitu kan. Gitu sih. oke.